Apa yang kau lihat, Karebet? Gelap, Guru. Gelap, tidak jelas dan kabur. Itu adalah gambaran untuk esok hari. Dan gambaran untuk masa akan datang dan masa depan. Tapi barang siapa yang melakukan perjalanan malam, maka dia akan mendapatkan fajar. Artinya, kamu harus lebih arif dalam menyikapi segala sesuatu kejadian. Tapi semakin lama saya di sini, semakin banyak orang yang datang menginginkan kitab Aji Hastagina, Guru. Kitab pusaka itu tidak bisa dijadikan alasan untuk orang-orang yang serakah yang ingin memilikinya. Tapi bagaimana dengan wanita-wanita itu? Kenapa dengan mereka? Bukankah itu akan membuatmu lebih dewasa? Bukankah itu akan membuatmu lebih dewasa? Tapi alasan mereka berada di sini tidak jelas, Guru. Itulah wanita. Ia penuh dengan misteri. Dia juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan juga bisa membuat petaka. Hati-hatilah, Karebet. Ada juga wanita yang mau menjadi budak Jakatingkir. Tutup mulutmu, kakek tua. Bet. Aku bisa mati jantungan. Gara-gara ngurusin orang satu ini, Bet. Hah? Loh. Kok pedangnya dikeluarin dari sarungnya? Memangnya ada apa? Tidak ada apa-apa. Mana Jakatingkir? Kenapa dia tidak muncul? Nah itu dia. Aku juga nggak tahu. Wong aku tadi nyari ke sana, ke sini. Seluruh kampung tak udak. Wah, gak ono. Biasanya jam segini udah molor. Dicari di kamarnya gak ono. Sampean iki mau kemana? Sudahlah, jangan banyak tanya. Aku ikut ya. Ikut, kamu jaga saja di sini. Disuruh jaga. Memangnya aku apa? Jaga bayi apa? Aku ini Dadu Awuk alias Jakatingit. kegembiraan yang manis, kepedihan yang begitu pahit, itu adalah cinta. Banyak orang yang mengatakan bahwa cinta itu adalah buta. Tapi apakah benar seperti itu? Karena cinta itu dikaruniai oleh Allah kepada kita untuk berhubungan lebih baik. Nafsu manusialah yang membuat sampai yang namanya cinta itu buta. Orang kuat itu bukan hanya pandai berkelahi, tapi orang yang kuat itu adalah bisa mengendalikan diri dan menahan hawa nafsunya. Tapi Guru, bagi saya wanita itu sulit dipahami. Dan terkadang kemauannya sulit ditebak, Guru. Tapi kalau sudah ada maunya, wanita bisa melakukan apa saja. Termasuk 2 orang wanita yang kamu tampung itu. Saya jadi bingung, Guru. Bagus. Karebet, Allah sudah menciptakan segala sesuatunya berjodoh-jodohan. Hanya saja perlu aku ingatkan sesuatu, Karebet. Jangan menikahi wanita hanya karena kecantikannya, tapi karena agamanya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kamu nanti menjadi orang yang beruntung dan orang yang paling bahagia. Terus saya mesti bagaimana terhadap Pujawati dan Mayang Sari, Guru? Itu terserah kau, Karebet.
Kalau kau suka, kau boleh memilikinya. Tapi kalau tidak, jangan kau beri harapan. Murid kurang ajar, tidak tahu dia untung. Kubunuh kau. Lepaskan dia! Raden Mas Karebet kemana? Ya itulah Ki Buyut. Aku jadi pusing dibuatnya. Keadaan sedang genting begini. Alah, Karebet. Entah kemana. Aku sudah cari ke sana, ke sini. Nggak ada. Kalau begitu, saya akan mempersiapkan anak buah saya. Tapi jangan lupa, persiapkan yang sematang-matangnya. Dan jangan ada satu orang pun yang tidur. Semuanya melek. Bayangkan, kalau tiba-tiba kita diserang oleh musuh yang ternyata lebih banyak dari dugaan kita. Bahaya itu. Kita bisa minta bantuan desa sebelah atau Gunung Jati. Gunung Jati? Ya, pesantren Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bukankah letak pesantren Kanjeng Sunan Gunung Jati itu cukup jauh dari desa kita? Waduh, bagaimana ya? Kalau tiba-tiba musuh sudah masuk ke desa kita, apakah bala bantuan bisa dengan cepat menolong kita? Kalau begitu, kita berdoa saja. Nah, itu masalahnya Ki Buyut. Aku ini nggak bisa berdoa. Yang pintar berdoa itu Karebet. Malah nggak ada. Duh. Ternyata hantu tetelan itu ada di sini toh, sedang tiduran. Aku cari kemana-mana. Kamu iki dari mana sih? Wong aku orang dengan dindi kok. Ojo ngapusi. Aku tadi cari sampai kemana-mana. Ke semak-semak, ke kolong-kolong, ke kandang-kandang. Kamu tahu nggak? Keadaan semakin gawat. Gawat, bet. Musuh semakin hari semakin bertambah. Musuh? Musuhnya sopo? Alah malah tanya. Musuhnya sopo? Ya musuhi kita semua. Ya musuh sampean juga. Alah, musuhnya sopo? Ya itu orang-orang yang menginginkan kita pusakamu itu. Memangnya apa sih kehebatan pusakamu itu? Orang ngerti? Alah, bet. Barang punya kamu kok, nggak ngerti. Nggak ngerti. Kenapa? Sampean takut kalau aku juga menginginkan pusakamu itu? Nek kowe gelem, tau nehi. Cuma-cuma. Bener nih. Waduh, aku bisa jadi pendekar yang paling jagoan. Tapi, aku nggak mau bertanggung jawab dan ikut campur. Kalau nanti kau diuber-uber pendekar sepasundan ini, ya? Yalah, bet. Kamu ini tega sama teman sendiri. Mau bikin teman mati ya? Ya wis,
Saiki turu. Aku wis ngantuk. Yalah, Bet. Malah turu. Keadaan semakin gawat. Musuh di depan mata. Yalah, kamu iki gimana sih? Gendeng? Aku gak mau turu. Lumayan juga ya. Aduh. Kenapa sih, Bet? Katanya nggak mau tidur. Lumayan memanfaatkan waktu istirahat. Aku harus jaga wibawa, gagah dikit. Mayang Sari, di mana Pujawati? Hah? Nanya tidak sopan. Mana saya tahu? Waduh. Saya bangun dia sudah tidak ada. Waduh, gawat. Galakan dia. Waduh, gawat. Pujawati mana ya? Heh, Cah Gemblung, memangnya kamu pikir siapa Pujawati? Alah, siapa dia? Memangnya sampean iki siapa? Bukan bantu aku cariin Pujawati. Tidak mau? Kayak tidak ada pekerjaan lain saja? Yalah, cantik-cantik kok, cerewet, kayak bebek. Ya sudah, jangan banyak omong. Yang penting sekarang kamu bantu aku cari Pujawati. Kamu ke kiri, aku ke kanan, atau kita cari sama-sama yuk. Waduh, galak. Alah, ya wes. Dadu, tunggu. Tak sudi aku disentuhmu. Ada apa sih? Dasar Cah Gemblung. Jaka Tingkir mana? Waduh, Nancang Jaka Tingkir. Nggak tahu. Gendut, kamu pikir bisa mancing pakai pisang? Yalah bisa, Bet. Semuanya serba mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mana ikannya? Hah? Ikannya? Ini? Oh, jadi kau ngatain aku? Iya, Bet. Sebetulnya aku hanya mau memancing perhatianmu saja. Habis dari tadi, aku mau ngomong, gak iso, Bet. Pujawati lungo pergi. Pergi? Iya. Dia itu pergi apa sudah minta izin karo sampean? Justru aku baru tahu dari kamu. Iyalah, Bet. Sampean iki mau kemana? Aku harus mencari Pujawati. Iki bisa ngarung di mangan. Jaka Tingkir. Demi kebaikanmu sendiri, kan? Lalu, kau dapat apa dari semua kejadian ini? Paling tidak, aku tidak dapat saingan lagi. Se. Aku jadi pusing. Saingan. Apa ini? Dua orang wanita memperebutkan seorang pria. Apa tidak ada yang lain? Aku juga masih kosong kok. Aku memang jelek. Tapi orang-orang bilang aku manis. Tahu nggak? Kamu ini menyinggung perasaanku. Ayo, Bet, kita pergi. Ngomong cinta melulu. Kita memang tidak berteman. Tapi kalau urusan membunuh Jaka Tingkir, sepertinya kita harus bersatu. Saya tidak keberatan. Sementara ini, kita tahan dulu. Sambil menunggu bala bantuan. Buat apa? Malah membuat usaha kita menjadi kacau balau. Kalau begitu, aku akan minta guru untuk datang. Itu namanya menghina diri kita sendiri. Cuma menghadapi Jaka Tingkir. Buat apa kita mengeluarkan seluruh tenaga kita? Jaka Tingkir cuma seorang diri. Dan yang lainnya tidak bisa apa-apa. Tapi dia dibantu Pujawati, murid Arya Bajageni. Dan satu lagi, Mayang Sari, murid. Dan satu lagi, Mayang Sari, murid Cadas Pangeran. Memangnya mereka diutus kemari bukan untuk merebut kitab pusaka. Mereka lebih licik dari kita. Itulah perempuan. Bet. Bet. Cepat. Galah, Bet. Apa nggak salah, Bet? Kita malah nyasar ke pasar, Bet. Bet. Pedang buatannya Kamu ini gimana sih, Bet? harganya nih.
Ngapain kita di sini? Mau ngomongin soal sayur? Hah? Wortel tanpa daun? Ah, Habis kita mesti ngomongin apa? Iya, soal perempuan. Iya. Bisa-bisa kau mati karena patah hati. yalah. Bet. Aku memang sudah patah hati dari kemarin dulu. Kamu iki malah guyon. Biasanya para pendekar suka berkumpul di warung-warung makan. Aku tidak sedang mencari mereka. Tapi kau sadar betul kalau banyak pendekar yang menginginkan nyawamu, kan? Kau yang bernama Jaka Tingkir. Benar. Dan siapa Kisanak sendiri? Sagala. Aku datang untuk dua hal. Pertama, aku ingin memiliki Pusaka kitab Haspadila yang ada pada tanganmu. Dan kedua, aku ingin menuntut balas atas kematian muridku dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada Kisana.